Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lorong? Aman? Semoga lapang Ketemu lagi kita di channel Palpres Official. Semoga channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tidak perlu kita tunggu lama. Simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Kak Kadir, Kak Kadir, nak mana Kak? Hai, ngapa ini? Kak Kadir, mana? Woi, nah budak itu, ngapa dia? Lah, diem nih, ada masalah ini, pasti ada masalah ini. Woi Jul, Gan. Ngapa Kak? Apa Kak? Ngapa Kak Kadir? Hah? Nah, tidak tahu kami. Aku tegur, diam bae. Ndak nyingok aku, matanya kosong itu nah. Pecah uang apa linglung ngapung-ngapung itu. Kalau ada masalah dengan kamu berdua enggak Kati? Itu kami. Kamu enggak buat masalah kamu nih. Oh, tidak pernah cerita. Tahu nih? Iya. Tidak pasti apa cerita-cerita deh. Kati. Dia tadi diem bae dengan kami. Tak ada. Tadi? Lah ada sini juga deh. Iya, diem bae tadi. Nah, ngapa ya? Tidak tahu kami Kak. Diam ya. Ngeri aku. Tidak Kak Kadir bukan tadi. Nah, masalahnya tuh Kak Kadir bukan. Baunya? Baunya. Nah, merinding aku, merinding aku. Ay Kak, takut kami. Iya. Jago, Dir. Ayo Kak Dir. Diam bae. Nah, Tidak nyingok nih. Biasanya kan ya tahu deh kamu kan tegur langsung oh ini kan. Ini kok hari ini beda ya? Kamu diem. Ay pasti ada masalah dia nih. Ada utang dengan kakak kami. Kati lalu lunas kemarin. kamu kau? Kati, dia aku yang nak utang dengan. Kalau ada masalah dengan Sauda bininya. Nah, bisa jadi Kak. Kopi DP enggak kamu? Adiknya? Tidak Jadi. juga. Nah, kemana? Kan? Kuraso, ada Kalau masalah dengan Sauda. ada. Jangan-jangan masalah minyak goreng. Pulang minyak goreng. Mungkin dia udah nggak ngantri Kak. Iya, udah kan ngantri ke warung Sauda kali. Bisa jadi. Nah, kali video call. Kali video call. Nah. Angkat deh. Iya, kakak. Ngapa dia? Halo Kak. Kamu tuh ngapo Kak? Hoi. Loh, Nah, sambil nangis Kak. Ngapa dia Kak? Aku minta maaf. ngapa sama aku? Ngapa di mana tuh Kak? Tunggu ya. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Enggak, jul, ini di mana juga? Pak, kita sana. Tingginya, ya Allah. Hancur Kak, badan kamu kalau terjun dari situ Kak. Jangan, mantap. Tunggu. Mantap. Istighfar ya, istighfar. Ngucap. Ngucap dulu istighfar. Banyak istighfar kamu tuh. Tunggu kami. Tunggulah. Awas kamu. Situ, mantap. Baik. Kamu tahu tempatnya? Aku sebenarnya tidak galak ngomong ke ini. Tapi mesti disampaikan karena ini tidak bagus, tidak patut dilakukan. Bunuh diri. Bunuh diri galak jadi jalan pilihan terakhir bagi wong yang merasa masalah hidupnya tidak pacak diselesaikan. Padahal itu pemikiran yang salah. Kita bisa mencegah kasus itu terjadi di lingkungan sekitar kita kalau kita tahu ciri dan sebab wong nak bunuh diri. Setiap wong punya respon beda-beda saat lagi dapat masalah. Ada yang optimis, ada pula yang pesimis. Ini dipengaruhi seberapa kuat mental kita menghadapi masalah. Mental bisa dilihat, bisa dibangun dari cak mana pengalaman seumur hidup dijalani. Kalau sering dapat masalah dan berhasil lewat, ada kemungkinan kita jadi pribadi yang kuat untuk berjuang bertahan hidup. Kalau sering merasa kegagalan, berulang, dan merasa putus asa, itu juga bisa jadi penyebab bunuh diri. Selain itu, adanya perasaan tidak dihargai. Banding ke hidup kita dengan hidup orang lain. Ada tekanan sosial, misalnya kena bully, yang membuat orang mengalami stres. Stres yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan kita jadi depresi. Depresi yang membawa pada keinginan bunuh diri. Ini bukan hal yang tabu,
tahun 2015 dalam laporan penyuluhan Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah terdapat 810 kasus bunuh diri di Indonesia. Nah, apa sebab ada keinginan bunuh diri? Yang pertama, depresi. Depresi itu penyakit mental, tapi gejalanya agak sulit dikenal atau disadari. Kadang kita sadar kalau ada yang tidak beres, cuma tidak tahu cak mana cara keluar dari masalah. Terus kalau ada yang murung, nutup diri, kita kadang asumsi mengira itu adalah karakter wong yang pemalas atau bahkan tidak pandai bergaul. Padahal salah. Depresi juga membuat seorang punya pikiran bahwa tidak ada yang sayang, benci galau, nyeseli hidupnya dan berpikir kalau dia mati, kata yang rugi. Yang kedua, ada sikap impulsif. Impulsif artinya melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati. Sikap impulsif tidak selamanya jelek, ada sisi baiknya. Wong yang impulsif bisa melakukan sesuatu secara spontan. Nah, yang spontan inilah yang bahaya. Saat dia lagi mikir negatif, dia berpikir cepat untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Yang ketiga, masalah sosial. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk bunuh diri, tapi karena tidak bisa bertahan dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya, akhirnya ya pilihan dia bunuh diri. Masalah sosial, misalnya dikucilkan, dibully atau dikhianati, bisa jadi pemicu akhiri hidup, berpikir mengakhiri hidupnya. Yang keempat, filosofi tentang kematian yang salah. Ada wong yang punya filosofi salah tentang kematian. Istilahnya, dia berpikir bahwa wong yang bunuh diri bukan mengakhiri hidupnya, tapi mengakhiri rasa sakit yang dirasakan. Di sini rasa sakit bisa diartikan secara sakit lahir atau batin. Nah, itu yang salahnya. Kelima, pengalaman buruk yang memicu trauma. Trauma masa kecil, trauma yang menghambat, yang tidak bisa dimaafkan dan berdamai dengan diri dewek. Sama hal buruk yang pernah diterimanya. Dampak batalnya yaitu tadi bunuh diri. Jadi kita nih berpikirlah positif dalam keadaan apapun. Tetap berpikir positif. Nah, Be. Kakak ngabe. Nah, kakak ngabe. Be, kakak ngabe. Kakak kadir. Nada jo. Be, ada. Kita perlu tahu tanda wong yang pengen bunuh diri. Yang pertama, selalu berbicara putus asa atau nyerah. Yang kedua, ngomongi soal mati terus melakukan tindakan yang mengantar pada kematian, misalnya nyetir ugal-ugalan, olahraga ekstrim yang tidak pakai pengaman, atau mengkonsumsi obat dengan dosis yang berlebihan. Yang keempat, kehilangan minat pada sesuatu hal yang biasanya dia senangi. Yang kelima, berbicara atau posting sesuatu dengan kata-kata galau, masalah hidup. Caknya seperti tidak ada harapan dan merasa tidak berharga. Keenam, ngatur sesuatu yang menyalahkan dirinya dewek. Misalnya ujinya, hai, ini terjadi nih gara-gara aku. Coba kalau aku udah ada di sini. Nah, itu. Atau misalnya dia berpikir, kamu tuh bisa lebih baik tanpa aku, tanpa ada aku. Nah, itu bahaya itu. Terus yang ketujuh, suasana hatinya cepat berubah drastis. Dari sedih, tahu-tahu ketawa, bahagia. Terus yang ke-8, ngomong tentang bunuh diri, kematian. Terus mengucapkan selamat tinggal pada wong sekitarnya, padahal dia tidak kata rencana nak pergi. Nah, itu nganar itu. Nah, jangan diulang lagi. Terakhir ini masuk, jangan diturun. Cara andes tuh, masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Carilah gawan yang bagus sedikit. Boy. Nah. Aduh, Kapolsek. Aduh, Kak Trisno. Boy, Melo. Kami nak pucuk. Ada Kak Kadir, nak terjun, nak bunuh diri. Boy, no. Kancing kita no. Boy. Oh, boy. Cak mana ngatasinya?
setiap masalah itu pasti ada solusi. Seberat apapun itu, permasalahan pasti akan berakhir. Berkumpulah dengan wong-wong yang positif dan wong sportif yang support dengan kita. Ingatlah, hidup memang sementara. Masalah hidup kita juga cuma sementara, pasti selesai. Jadi tidak harus nak bunuh diri, masalah kita tuh selesai. Alangkah bodohnya kita nak ngakhiri hidup kita, masalah kita tidak selesai. Jadi selesai kalau pasti masalah tuh. Setiap manusia nih di bumi ini berharga, punya peran masing-masing yang baik. Jangan pernah nyerah. Jangan beradu argumen tentang kematian atau bunuh diri. Wong yang sedang punya masalah berat cenderung tidak pacak berpikir rasional. Jadi kita harus beri ke dia semangat. Semangat kakak. Nah, coba itu. Sikot lagi jangan lupa, ini yang paling penting. Ibadah, sholat, jangan tinggal. Itu yang paling penting. Kalau kita rajin sholat, kita sholat lagi belum tentu diterima. Rajin sholat, apalagi lah jarang sholat. Nah, itu yang bahaya. Jadi rajin-rajinlah ibadah. Itu yang penting. Kemana? Kira nak terjun. Kak! Nah, pas yang kamu datang. Kata kamu nak terjun tadi. Tadi itu bukan nak terjun, aku tuh oleh kesepian. Kati kawan ngobrol. Kira ada masalah dengan adik kamu. Enak adik kamu nak melok. Minyak goreng kami kira tadi. Itulah. Berhubung kamu ke Sika, jadi berpecah. Itu senang hati aku. Penyemangatku. Ada rumah kamu Kapolsek. Jadi terjunnya? Tidak dong. Ngapain mau terjun? Aku lah ngomong kalau ada masalah dengan adik kamu. Aku tuh ngajak kamu supaya kamu nyusul aku. Jadi kita kita kopi dulu. Kira nak terjun nih. Aku lah ngajak Kapolsek. Maaf dan. Kapolsek. Oh, dah. Ini Pak Kapolsek. Kapolsek ke mana? Ada pistolnya dah. Ada. Jangan lagi yo. Siap. Dah. Kira tadi. Cemas kan? Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong jangan buat kerok, tempat kita aman. Dimulai dari kamu, dan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyemeloh, mulut sama hati dijaga. Salam budak lorong.